Go Cat. Go. Tayangan ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Halo Sobat Gokes, masih bersama saya Astri Chandra. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas mengenai apa itu kampanye 3M dari pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan. Nah, di segmen kedua ini kita akan membahas mengenai COVID-19 dan hubungannya dengan psikologis masyarakat. Untuk itu telah hadir bersama kita dua orang narasumber lagi. Yang pertama ada Bapak Iwan Iskandar, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Selamat datang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lalu ada Bung Said Muhammad Idris, selaku Ketua Karang Taruna Provinsi Kepri. Selamat datang Bung Said. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ke Pak Iwan, coba dong ceritakan dulu ke sahabat Gokes apa kesehariannya belakangan ini. Baik, Pak. Terima kasih. Sehari-hari saya sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, kegiatan sehari-hari tentunya meskipun sebagai direktur itu hanya tugas tambahan. Tugas pokoknya adalah saya sebagai dosen. Jadi sehari-hari saya mengajar, terus melakukan dharma perguruan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu terus juga kita mengisi kegiatan-kegiatan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. Nah, sistem mengajarnya berarti dengan sistem daring ya Pak? Tatap muka ya Pak? Nah, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan karena kita di bawah Kementerian Kesehatan, berdasarkan surat edaran Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, jadi kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dan meminimalisir tentunya secara luring, secara tatap muka. Luar biasa. Nah, Bung Said sendiri apa nih kesibukannya belakangan ini? Silakan. Ya, terima kasih Pak Asti. Kalau kesibukan, kebetulan selain saya diamanahkan menjadi memimpin sebuah organisasi sosial kepemudaan, dalam hal ini Karang Taruna Provinsi Riau, kita juga diamanahkan sebagai abdi negara nih sebenarnya, sama dengan beberapa narasumber yang lain di dunia pendidikan. Jadi ini sering nyambung nih sebenarnya untuk apa yang disampaikan oleh Pak Direktur dan Pak Budi tadi, bagaimana ikut terlibat aktif, bagaimana peran organisasi sosial kepemudaan ini dalam rangka ikut berperan aktif untuk penanganan COVID-19 ini dalam hal tadi mensosialisasikan, mengedukasi, dan membantu kerja-kerja pemerintah yang mana sasarannya kepada masyarakat umum. Nah, di tengah pandemi ini wabah semakin meningkat, tapi juga berita-berita hoax itu juga banyak sekali Pak ya. Nah, ini saya mau bertanya kepada Pak Iwan selaku akademisi, bagaimana kita menyikapi hoax-hoax yang beredar di masyarakat ini sehingga masyarakat bisa lebih kondusif. Silakan. Ya, terima kasih. Sebetulnya menanggapi berita-berita hoax ini kan banyak yang berseliweran berita-berita hoax di situasi pandemi sekarang ini. Jadi sebetulnya masyarakat kalau kita menanggapi hoax itu kita wajib untuk kalau di dalam bahasa ini kita tahu wajib kita cek and recheck dulu dari siapa berita ini datang. Kalau misalnya kita lihat di media sosial atau di internet, kita verifikasi dulu kira-kira sumbernya seperti apa, dari mana, terus siapa yang menyampaikan. Jadi masyarakat sebetulnya tidak perlu terlalu sulit sebenarnya. Jadi berita yang disampaikan oleh pemerintah itu yang harus diperhatikan. Karena kan sudah harus cross check. Jangan langsung percaya. Dengan wabah ini juga otomatis kan pasti berdampak ke seluruh ini ya, sistem energi ini, entah isu ekonomi yang pastinya, dan juga yang tidak kalah penting adalah secara psikologis. Nah, ini saya ingin bertanya ke Pak Budi, bagaimana nih Pak menanggapinya secara psikologis masyarakat mengenai COVID ini? Ya, baik Pak
kita ketahui bersama, dampak COVID ini sangat-sangat dahsyat ya buat kita semua. Banyak saudara kita, teman kita, bahkan kehilangan pekerjaan ya, kehilangan mata pencariannya. Dengan kehilangan mata pencarian akan membuat kita kehilangan kemampuan untuk membeli, ya kan? Nah, dampaknya ada, akibatnya orang-orang menjadi stres, ya kan? Yang punya uang pun akhirnya menahan untuk membeli sesuatu karena takut, belum tahu pandemi ini kapan berakhirnya. Nah, teman-teman yang tidak punya lapangan pekerjaan, yang coba berjualan pun bingung juga, siapa yang beli, kan seperti itu. Nah, dampak psikologis inilah membuat kita pasti tidak nyaman, akhirnya stres. Kalau kita tadi Mbak Sri bilang baca-baca berita hoax gitu kan. Nah, ini akan sangat-sangat. Nah, untuk mengatasinya tentunya saja kita harus tenang, kita mengganti aktivitas kita yang biasanya mungkin bekerja, mengganti dengan hobi kita yang bermanfaat. Sekarang ini lagi yang ibu-ibu lagi musim nih, hobi nanam bunga ya kan, hobi nanam bunga gitu. Ya, bahkan saya kemarin sempat bercanda juga nih, kita bukan 3M protokol kesehatan tapi 4M ya kan. Boten minta bunga gitu kalau ke rumah orang ya, karena kalau ke rumah orang pasti yang dicomot minta bunga gitu kan. Nah, kita belajar seperti itu. Nah, kita kembali maksudnya, nah kita ganti dengan hobi kita yang lebih bermanfaat ya kan. Berbagai macam hobi, kegiatan, mungkin bisa masak ya, mungkin dengan kemampuan kita semakin berkurang, kita menanam sayur-sayuran, akhirnya kita coba masak ya, masak sendiri itu tentunya dengan makanan yang bergizi ya kan, dengan makanan yang bergizi, dengan aktivitas fisik yang teratur, itu dapat menghilangkan stres kita ya. Seperti itu, mungkin seperti itulah. Nah, ngomong soal aktivitas, saya ingin tanya pada Bu Musa ini, dari Karang Taruna sendiri, apa sih program yang sudah dilakukan untuk mendukung program pemerintah itu tadi dalam mengatasi wabah COVID-19 ini? Silakan. Ya, Mbak Asti. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Karang Taruna ini kan sudah mitra pemerintah organisasi yang mana di bawah binaan pemerintah. Secara fungsional di bawah dinas sosial, secara teknis ini di bawah, termasuk di bawah dinas kesehatan. Jadi dari awal ikut terlibat juga dalam penanganan COVID itu, kita juga membuat himbauan yang sudah disampaikan Pak Budi tadi, baik itu dalam bentuk spanduk, versi ala Karang Taruna, artinya yang juga bisa memberikan message kepada pemerintah, kepada masyarakat bahwa dampak dari COVID ini, dan itu sudah kita lakukan. Dan video-video berkenan dengan himbauan, berkenan dengan hoax tadi, bahwa ada maklumat Kapolri, terus ancaman undang-undang ITE ketika adanya penyebaran berita-berita hoax dan sampai kepada ujaran kebencian juga sangat luar biasa hari ini. Tidak hanya COVID, tapi tadi berita tadi yang hari ini kita ketahui masyarakat hari-hari sejak awal ditetapkan bencana alam ini, bahwa masyarakat kita hari-hari dicekoki dengan berita tentang COVID ini, juga menjadi tingkat stres yang tinggi. Itu yang kita pelan-pelan memberikan, ya pelan-pelan. Saya pikir ini tidak kami saja, cuma seluruh organisasi kemasyarakatan, organisasi kebudayaan juga hari ini bersama-sama membantu pemerintah supaya memang ini kerjasama kita supaya ada solusinya yang terbaik untuk khususnya di Provinsi Kepulauan Riau untuk ya mudah-mudahan cepat berlalu nih COVID-19. Mendukung programnya, apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan dari Karang Taruna sendiri? Ya, ini sama juga tadi saya sampaikan ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah menjadi program dan kebijakan pemerintah seperti pemberian masker sudah kita lakukan di saat-saat awal, dan sampai akhir hari ini insya Allah di momen 10 November di hari Kamis insya Allah ini kita akan bersama Pak PJS Gubernur juga akan mendeklarasikan seluruh pilar-pilar sosial untuk bagaimana kita memberikan, jadi tagline-nya menjadi pejuang kemanusiaan nih. Jadi bagaimana
keberadaan kita sebagai organisasi sosial bisa bermanfaat bagi masyarakat umum. Ya insya Allah, kata Pak Ustadz kan khairun nas anfa'um linnas, ini kan sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi sesamanya. Itu yang terpenting. Insya Allah dari ini pembagian masker mungkin kita tak banyak lah. Mudah-mudahan minimal 1.000 masker itu akan kita bagikan di depan gedung daerah nanti. Insya Allah hari Kamis. Untuk Pak Iwan sendiri Pak, tadi selain cara mengajar yang tidak tetap lagi secara daring, apalagi nih Pak, wabah ini mempengaruhi bagaimana cara belajar di Poltekkes itu sendiri, dan setahu saya dulu ada asrama kalau nggak salah Pak ya. Nah ini bagaimana nih Pak di Poltekkes itu sendiri? Ya, Poltekkes Kementerian Tanjung Pinang memiliki asrama, merupakan fasilitas penunjang bagi mahasiswa, terutama mahasiswa dari luar daerah. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, seluruh mahasiswa karena kembali ke rumah masing-masing, jadi asrama kita kosong. Malah kemarin sudah kita sampaikan pada saat Pak Menkes yang Sekretaris Dirjen P2P Tanjung Pinang, kita sudah sampaikan bahwa fasilitas asrama mungkin bisa digunakan untuk karantina bagi masyarakat seandainya misalnya sudah tidak punya tempat lagi kekurangan yang kita siapkan. Nah, dalam proses belajar mengajar tentunya dosen harus kreatif membuat materi-materi yang materi itu tidak mengurangi dari subjek materinya, tetapi bagaimana mahasiswa itu bisa menangkap materi itu, baik itu melalui video, terus melalui media-media yang lain. Jadi di masa pandemi ini memang seluruh dosen di Poltekkes Kementerian Tanjung Pinang ini dituntut untuk kreatif, ya, karena pembelajaran dilakukan secara daring, termasuk praktek-praktek juga yang kalau bisa dilakukan secara daring kita modifikasi bisa dilakukan secara daring. Tentunya juga menjadi tantangan sendiri ya Pak, menghasilkan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan nantinya. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Ya, tentu ini menjadi tantangan untuk kami. Makanya tadi dosen Poltekkes Tanjung Pinang tentu harus kreatif, menyiapkan mental dari mahasiswa dan dari dosen, ya. Karena kita tidak hanya berhadapan dengan ini, malah kita sendiri kan sebetulnya menantang juga berisiko, gitu kan, setiap ketika kita berhadapan dengan mahasiswa kalau kita lakukan secara luring pembelajaran. Nah, jadi itu tantangan yang memang harus kita hadapi. Makanya tadi seluruh dosen Poltekkes Tanjung Pinang dituntut kreatif, gitu kan, supaya bisa menghasilkan lulusan yang bermutu tadi. Karena kita nggak bisa menghindari harus berada di kerumunan. Nah, itu bagaimana Pak protokol kesehatannya saat kita ke pasar gitu misalnya? Silakan Pak Budi. Ya, protokol kesehatan ini sebenarnya sangat penting di setiap momen, ya. Bahkan di saat kita sekarang pun protokol kesehatan. Cuman memang menjadi kendala saat kita di pasar, di kapal, ya. Nah itu masih menjadi kendala sekali. Namun kita tetap berusaha, Basri, bagaimana kita tetap menjalankan, selalu mensosialisasikan ke masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Oke, seperti di pasar, jaga jarak itu sangat minim sekali, sangat sulit kita terapkan, ya kan? Kalau kita terapkan keras juga tidak bisa. Ya mungkin antriannya sampai di luar pasar. Nah, tapi yang penting masyarakat tetap menjaga jaraknya, jangan berdempet-dempetan, tetap menggunakan masker, ya, jaga kebersihannya, baik itu pedagang maupun pembeli. Kalau di kapal, termasuk penumpang juga semua harus sadar bahwa tidak boleh antrian keluar dari kapal atau antrian masuk dari kapal itu berdekat-dekatan. Itu yang selalu disosialisasikan. Bahkan di pelabuhan KKP juga selalu kalau kita masuk pelabuhan Tanjung Pinang nih, saat kapal merapat langsung sudah ada terdengar suara jaga jarak, selamat datang, jaga jarak, dan sebagainya. Nah,
itulah yang selalu tetap kita ingatkan selalu kepada masyarakat bagaimana pentingnya protokol kesehatan ini. Karena sama juga Pak ya, saat di rumah terus juga stres kalau mau keluar, Benar. tapi juga takut gitu ya. Tanggapannya, nah seperti misalnya kita penggunaan face shield ini Pak, apakah itu juga efektif? Ya, jadi face shield ini salah satu yang termasuk tambahan plus lah biarnya masker plus face shield gitu kan. Nah, kita tidak tahu masker-masker orang yang pakai ya kan kualitasnya seperti apa. Itu salah satunya. Nah, dengan ada face shield ini organ dari organ mata kita ini kan terbuka ya, cairan itu bisa berdampak cipratan atau karena dampak dari COVID ini atau penularan dari COVID ini masih dari droplet. Nah, droplet inilah yang lebih berbahaya. Kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu lawan bicara kita seperti apa. Nah, face shield sangat membantu. Kalau ngomongin di masyarakat nih saya ingin bertanya pada saya, kan kita masyarakat ada tipe yang patuh, ada yang tipe setengah-setengah gitu semi patuh, dan ada yang sama sekali udah cuek aja gitu. Bagaimana tanggapan saya terhadap masyarakat yang seperti itu? Iya, sebenarnya Terutama ini generasi Iya. muda ya, mereka bergerak di organisasi generasi muda. Gitu. fenomena yang ada memang seperti itu. Tapi ini sebenarnya kembali lagi kepada kita. Ini sebuah tantangan sebenarnya memang tidak mudah. Oleh karenanya ya himbauan lah atau ajakan kepada kita semua memang kita harus bergandeng tangan bersama-sama untuk memberikan informasi yang positif, informasi yang valid, supaya memang masyarakat yang hari ini yang mungkin dampak dari berita-berita hoax tadi yang tanpa terverifikasi beredar di masyarakat yang hari ini mungkin bahwa sebenarnya ada tidak nih COVID sebenarnya. Itu banyak nih isu-isu yang muncul. Konspirasi katanya. Ya, saya pernah mendengarkan statement dari Pak Doni Monardo itu juga ada kurang lebih 17% masyarakat masih belum percaya bahwa adanya COVID ini. Nah, tapi kembali lagi pada kita semua bahwa ini kita juga tidak bisa takabur, tapi kita tetap waspada berkenaan dengan virus yang kita hari ini bicarakan. Ini kita tidak kasat mata juga. Jadi tetap dampak positifnya saya pikir banyak perilaku yang berubah dalam rangka memang pola hidup bersih dan sehat hari ini luar biasa. Ini juga menjadi itu kami rasakan saya pribadi dan maupun di keluarga kecil ini menjadi hal yang positif dengan kondisi ini. Oleh karenanya lagi-lagi kami menyarankan mengajak seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, ayo kita tidak saling menyalahkan, kita patuhi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita patuhi supaya memang nanti insya Allah apa yang kita jalani itu yang terbaik yang sudah diatur oleh program pemerintah, insya Allah. Oke. Menarik sekali ya sahabat podcast. Nah, tapi kita tahan dulu karena kita mau membacakan pertanyaan dari netizen atas nama Bakti Eka, yaitu pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang memiliki riwayat asma dan sesak napas serta gangguan pernapasan yang sulit bernapas apabila menggunakan masker, sementara kalau tidak pakai akan ditegur dan cenderung dimusuhi oleh masyarakat. Bagaimana solusinya? Mungkin Pak Iwan dulu boleh menyampaikan. Baik. Ya, apa, Pak? Sebetulnya begini, penggunaan masker itu jangan kita anggap bahwa ini sebagai alat pemerintah. Harus dibalik bahwa sebetulnya ini adalah alat masyarakat untuk mencegah. Jangan dibalik. Karena kalau mindsetnya bahwa ini kemauan pemerintah itu yang keliru. Jadi ini kebutuhan. Ya. Tadi balik kepada pertanyaan netizen untuk yang asma, ya, menggunakan masker, ya tentunya kan ketika dia beraktivitas di luar, dia tetap harus menggunakan masker. Nah, itu karena itu melindungi, apalagi yang punya asma, komorbid, ya. Dan nanti kalau misalnya sampai tertular, itu malah menjadi
pemberat, ya, memperparah gitu kan. Jadi kalau beraktivitas di luar, jadi sekarang dalam kondisi pandemi kalau merasa bahwa comorbid kan di dalam itu ya lebih banyak tinggal di rumah begitu kan, lebih aman gitu Atau kan. mungkin ada masker, Iya. cari masker yang nyaman mungkin bisa jadi Pak. Yang bentuknya mungkin ada yang bentuk beda-beda kan, ada juga maskernya yang bisa bikin nyaman gitu. Tapi balik lagi sih lebih amannya ya kalau memang merasa punya penyakit bawaan lebih baik lebih aman di rumah aja Pak, ya, teman-teman. Nah, sahabat GKS, nah ini semakin menarik di segmen kedua ini. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya lebih dalam lagi. Masih bersama saya Chandra dan para narasumber. Jadi jangan kemana-mana, tetap di GoCast Broadcast Your Story. Go. Cat. Go.